Nah, pasti teman-teman sering banget nemuin seperti papan ucapan selamat atas terbukanya cabang baru ataupun toko baru, launching toko baru di suatu tempat di pinggir jalan ataupun di mana itu ya. Ternyata hal tersebut adalah salah satu cara pengaplikasian social proof dari teknik psikologi marketing. Yang pertama memiliki tujuannya adalah mereka antar brand, antar merek, antar toko saling support dengan menggunakan papan ucapan. Yang kedua, bikin orang pandangan yang tadinya di jalan itu nggak ada apa-apa, mereka kepo ngelirik kanan ataupun ngelirik kiri untuk melihat papan ucapan tersebut. Jadi orang kepo apa sih tempat baru itu, sekaligus jadi marketing baru. Yang selanjutnya jadi social proof teman-teman. Ternyata misalnya ada brand sepatu besar terkenal tuh, kok dia mengucapkan selamat ke toko ini, berarti kan brand besar ini mengakui kalau toko ini tuh cukup bagus dan cukup oke, makanya dia berikan ucap selamat. Oke, barusan saya di jalan, habis tiba-tiba banget ide saya, nemu ide baru muncul. Habis itu saya buru-buru berhenti buat nyatet ide buat bikin video ini. Nah, karena kan yang namanya ide itu kan dikumpulin ya, bukan dipaksa keluar di saat kita butuhkan. Kadang, ini pengalaman saya kalau saya dipaksa buat keluarin ide saat itu, kadang masih buntu, masih macet. Nah, makanya kebetulan ini waktu nggak lagi ngapa-ngapain, lagi free, saya buru-buru catat ide saya. Kadang ditulis juga, kadang divideokan. Jadi teman-teman pakai cara metode ataupun cara-cara yang lain, bisa ditulis, video, diketik ataupun lainnya. Yang penting kita dokumentasikan, habis itu kita olah lagi ide tersebut di lain kesempatan. Nah, begitu juga saya punya buku sendiri tentang buat nulis ide-ide saya. Nah, baru tadi malam banget pas saya keliling ke beberapa sudut kota Malang untuk ya sekedar lihat-lihat ramainya jalan, ternyata saya melihat ada peningkatan jumlah pelanggan nih dari hari-hari biasanya, terutama di orang-orang ataupun orang-orang yang sedang berjualan F&B ya, food and beverage. Salah satunya saya melihat mengalami peningkatan penjualan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Dan saya sempat mampir ke beberapa yang penjualnya. Ternyata mereka sudah sold out. Biasanya jam segitu masih belum sold out, tapi jam segitu kok sudah sold out. Berarti kan membawa berkah dari bulan Ramadan itu sendiri. Jadi ini bisa jadi acuan teman-teman. Jadi teman-teman harus peka terhadap hari-hari besar, peringatan hari besar ataupun menuju hari-hari tertentu yang membuat peluang usaha itu muncul di depan mata kita dan potensi naiknya itu sangat besar. Nah, asal teman-teman tahu aja, kalau mau bikin konten marketing yang berhasil harus utamanya pakai 3 kunci able ini. Yang pertama yaitu valuable, yang kedua relatable, yang ketiga yaitu sustainable. Valuable, konten yang memiliki value, memiliki nilai, jadi ada manfaatnya yang bisa diterima oleh audiens. Yang kedua relatable, yaitu memiliki keterkaitan antara si pembuat konten dan si tujuan konten ini dibuat. Misalnya saya bikin konten tentang cara promosi, maka target market saya adalah orang-orang penjual online yang ingin cara promosi. Yang ketiga yaitu sustainable, yaitu membuat konten marketing yang konsisten. Karena dengan konsisten kita akan melatih diri kita ya buat terus jadi kalau kita sudah konsisten, mau mutus rantai konsisten ini jadi males, maka membuat kita jadi semakin produktif dan kita bisa nge-grab perhatian, attention, dan awareness dari market kita. Nah, tadi kan saya sudah bahas tentang marketing yang ada di pinggir-pinggir jalan ataupun di suatu tempat ya. Salah satunya kan social proof tadi, tentang papan ucapan dari suatu brand atas terbukanya toko baru, cabang baru, seperti itu. Ternyata saya membuka konten baru di channel YouTube saya, buka dan subscribe jangan lupa, Agung Adimas. Saya akan bahas marketing dari perspektif saya, dari brand besar di sepanjang jalan. Jadi ketika ada brand besar pasang iklan, pasang reklame di pinggir jalan, saya akan coba share pengalaman saya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki untuk dibagikan ke teman-teman semua. Siapa tahu bisa jadi referensi dan bisa jadi ya bisa jadi bantuan lah buat misalnya teman-teman buntu buat ide konten promosinya seperti apa. Oke, bagaimana kita bisa membuat positioning produk kita yang tadinya di red ocean menjadi blue ocean? Contoh, saya menjual bag baskom ya.
ternyata baskom itu kan biasanya digunakan oleh alat rumah tangga niche-nya. Maka saya akan rubah sudut pandang itu menjadi sebuah alat untuk pet shop. Yang tadinya buat alat rumah tangga, saya akan gunakan menjadi sebuah alat bantu pet shop. Misalnya bak pasir untuk main kucing ataupun buat tempat tidur kucing. Maka hal tersebut masih nggak terlalu banyak ketika saya menjual di positioning di alat rumah tangga. Maka saya akan rubah sudut pandang dari produk tersebut bisa digunakan untuk apalagi selain alat rumah tangga, yaitu sebagai alat perlengkapan pet shop. Misalnya sebagai bak pasir ataupun sebagai untuk tempat bak mandinya dari hewan peliharaan kita. Nah, gimana sih cara kita bisa negosiasi bisnis agar berhasil? Yang perlu dipahami adalah kita harus menguasai produk knowledge kita. Jadi kita harus memahami produk yang ataupun materi presentasi kita terhadap klien. Kita harus kuasai itu. Yang kedua, kita harus punya skill komunikasi yang persuasif, yang bikin nge-grab perhatian yang tadinya nggak perhatian jadi memperhatikan dan menyimak kalian. Yang selanjutnya memiliki skill sales dan marketing. Kalian bisa selain presentasi, kalian bisa endingnya untuk jualan ataupun deal akan kontrak sesuatu. Jadi itu tadi ada 3 poin utama sih. Nanti bisa dipecah-pecah lagi, di breakdown, di detail lagi. Yang pasti 3 poin utama itu tadi menjadi dasar, kalau menurut saya sebagai dasar teknik sukses kita agar negosiasi bisnis berhasil. Nah, mungkin masih belum banyak yang tahu kalau traffic ada 4 jenis ya, kurang lebih. Yang pertama yaitu on traffic, yaitu traffic yang bisa kita handle, bisa kita kontrol, yaitu contohnya email marketing, broadcast WhatsApp, broadcast ataupun chat Telegram. Selanjutnya yang kedua yaitu joint venture traffic, yaitu traffic yang ada yang dikuasai orang lain tapi juga terhubung dengan kita. Kita contohnya adalah reseller, mereka membawa traffic dan kita sebagai penjualnya hanya membantu menjualkan. Lalu ada dropship, ada affiliate, pokoknya maklar yang membantu kita untuk mendapatkan traffic. Yang selanjutnya organic traffic, yaitu organic traffic biasanya ada di sosial media ataupun platform digital, baik seperti sosial media Instagram, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah paid traffic, yaitu traffic berbayar, contohnya teman-teman ngiklan di Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, TikTok Ads, Facebook Ads dan lain-lain. Nah, ada 2 jenis cara untuk meningkatkan omset bisnis dari teman-teman ya. Yang pertama ada vertical sales dan horizontal sales. Kalau vertical sales itu gimana caranya satu customer meningkatkan satu orang itu yang tadinya beli cuma 1, mereka jadi beli 2. Yang tadinya volume pembeliannya cuma 100.000 jadi 200.000. Terus selanjutnya kalau yang horizontal sales itu teman-teman bisa cari pelanggan baru dengan iklan, dengan promosi. Pokoknya intinya kalau horizontal itu masih dalam satu orang, kita upsell, kita cross sell, kita maksimalkan, kita follow up. Kalau yang horizontal kita cari customer baru. Oke, gimana sih cara kita menemukan ide konten yang kemungkinan besar itu bisa berhasil ketika kita buat konten tersebut? Yang pertama harus dipahami, teman-teman bisa cari referensi melalui tools ataupun website penyedia ide konten. Yang kedua, teman-teman pakai yang namanya strategi. Kita pakai otak kita analisis konten apa yang memang relevan, yang memang dibutuhkan oleh target market kita. Yang ketiga, kita harus tanyakan langsung ke target market kita, mereka butuhnya konten apa. Jadi kita kolaborasikan antara rekomendasi situs, rekomendasi otak, dan rekomendasi dari target market kita menjadi sebuah konten, satu kesatuan yang utuh. Oke, jadi langsung take action, cari tahu ide konten teman-teman ini seperti apa, cari websitenya, lalu teman-teman unjuk lagi kreativitas teman-teman melalui ide konten, lalu tanyakan langsung ke target market itu butuhnya konten apa.